Oke, sekarang kalau kita mengerjakan contoh soal dengan menggunakan step-step 1 sampai 5 di atas gimana? Oke Pak, kita kerjakan. Oke, contoh soal yang pertama, kita lihat step pertama itu apa? Kita harus mengenolkan ruas yang kanan. Oke, kalau di sini kan belum nol nih, kita nolkan dulu. Caranya gimana? Kita pindahkan satunya ke kiri ya. Berarti 2x plus 7 per x min 1 dikurangi 1 kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian ini kita samakan penyebutnya. Jadi apa? 2x plus 7 dikurangi x min 1 kali ini ya, dikurangi x min 1 per x min 1 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, terus gimana nih? Kita sederhanakan. Jadi 2x plus 7 dikurangi x tambah 1 per x min 1 kurang dari atau sama dengan 0. Bisa disederhanakan lagi? Bisa ya? 2x dikurangi x, 7 ditambah 1 berarti plus 8. Oke, ini bentuk yang paling sederhana. Setelah itu apa, Pak? Lihat, step kedua. Cari pembuat 0 pada pembilang dan penyebut. Oke, kita cari pembuat 0-nya. Pembilang ini, cari pembuat 0-nya gimana? Berarti x plus 8 sama dengan 0. X sama dengan negatif 8. Untuk yang pembilang nih, untuk yang penyebut gimana, Pak? Untuk yang penyebut gimana ya? Saya kasih di sini ya. Berarti x min 1 sama dengan 0. X sama dengan 1. Udah dapat nih, Pak. Oke, kita lihat step selanjutnya. Cari tahu apakah bentuk definisi negatif. Jika ada ya, ini kan bentuknya kalau kuadrat. Kalau nggak kuadrat berarti step 3 kita loncat ke step 4. Nah, step 4 berarti cari syarat agar penyebut tidak boleh 0. Nah, supaya penyebut ini tidak boleh 0, maka syarat yang kita gunakan apa? X min 1 tidak boleh 0. Jadi X tidak boleh sama dengan 1. Lupa, di sini boleh sama dengan 1, di sini nggak boleh. Kita pakai yang mana? Lebih kuat yang tidak boleh. Nah, ini ya. Kemudian setelah ini udah dapat, kita step yang terakhir apa? Buat garis bilangan dan tentukan daerah HP-nya. Oke, kalau saya buat garis bilangan seperti ini, nilainya memuat apa aja? Negatif 8. Ada bulat penuh? Bulat penuh ya. Di sini negatif 8. Karena ada tandanya kurang dari atau sama dengan. Kemudian di sebelah sini ada 1 dan tidak boleh 1. Artinya, ketika kita masukkan 1 ke sini, nilainya 0 nggak sih? Iya. Sementara syarat bentuk pertidaksama rasional, penyebutnya boleh 0. Enggak, Pak. Nah, berarti 1 boleh nggak? Enggak ya. Berarti di sini bulat kosong. 1. Oke. Selanjutnya kita tentukan batas-batasnya. Ada daerah pertama, daerah kedua, daerah ketiga. Terus gimana, Pak? Kita tentukan nilai kebenaran di setiap masing-masing daerah. Contoh, daerah pertama memuat nilai apa aja? Negatif 8 ke kiri. Saya ngambil negatif 9 boleh, Pak? Boleh. Negatif 9 saya masukkan kemana, Pak? Ke sini boleh. Ke soal boleh. Oke, seandainya saya masukkan ke sini ya. Negatif 9 ditambah 8 negatif 1 per negatif 9 dikurangi negatif 1, negatif 10. Negatif 1 per negatif 10, berarti kan kita coret negatifnya. Jadi 1 per 10, betul nggak dia? Kurang dari atau sama dengan 0? Salah, Pak. Iya, salah ya. Berarti kita silang pada interval yang kita ambil bilangannya tadi, yaitu daerah pertama. Kemudian pada daerah kedua, saya ambil berapa ya, Pak ya? Saya ambil 0 boleh, Pak? Boleh. Saya ambil 0 di sini ya. 0 saya masukkan ke sini. 0 tambah 8, 8 per 0 dikurangi 1 min 1. 8 per min 1 itu kan sama dengan negatif 8 ya. Negatif 8 betul nggak kurang dari 0 atau sama dengan? Betul, Pak. Oh, berarti daerah ini kita centang. Kemudian daerah ketiga, kita lihat. Saya ngambil 2 misalkan di sini ya. 2 saya masukkan ke sini. 2 tambah 8, 10. 10 per 2 dikurangi 1, 1 berarti 10. 10 betul nggak dia kurang dari atau sama dengan 0? Salah, Pak. Makanya daerah ini kita silang. Terus daerah HP-nya apa, Pak? Nah, daerah HP-nya adalah berarti yang kita centang. Dibatasi oleh apa dia? Lihat, negatif 8-nya ikut ya. Berarti daerah X-nya itu dibatasi oleh dari negatif 8 sampai dengan positif 1.
di mana X elemen bilangan real. Gitu. Jadi tentukan daerah HP-nya gitu ya. Jadi perhatikan lagi kenapa di sini tidak boleh 1, karena kita punya syarat bahwa penyebut tidak boleh 0. Berarti nilai yang kita udah dapat tadi ketika mencari pembuat 0 di penyebut itu nggak boleh dipakai, karena ketika kita substitusikan ke soal hasilnya 0 nanti penyebutnya, dan itu tidak boleh. Makanya di sini muncul tidak boleh 1 gitu. Pak, saya masukkannya ke soal ini di atas boleh nggak sih? Boleh, nggak masalah. Saya masukkan di sini boleh Pak? Boleh. Saya masukkan di sini Pak? Boleh. Jadi terserah mau teman-teman masukkan di sini atau di sini, sama aja nilainya. Yang penting ketika nilai yang teman-teman masuk di daerah itu nilainya pernyataannya salah, silang. Ketika pernyataannya benar, ketika nilainya disubstitusikan ke dalam, berarti checklist gitu. Bisa? Bisa Pak. Oke. Nah sekarang kita bahas contoh yang kedua. Gimana ya Pak ya? Wow, soal yang kedua itu kurang lebih sama dengan soal yang pertama, hanya bedanya dia itu ada kuadratnya atau persamaan bentuk pertidaksamaan kuadrat. Nah berarti step yang kita loncatkan tadi berlaku di nomor 2. Oke, step pertama ruas kanan udah 0, berarti udah benar. Step kedua gimana? Kita cari pembuat 0 ya, untuk pembilang dan penyebut. Berarti mencari pembuat 0 di pembilang berarti kita mencari akar-akarnya dong. Iya, jadi X kuadrat min 5X tambah 16 tambah lebih dari itu sama dengan 0. Akar-akarnya apa sih Pak? Akar-akarnya apa nih? Nah, tapi sebelum kita mencari akar-akarnya, apakah ada atau enggak, kita cek dulu nggak sih diskriminannya. Oh iya Pak, ya kita cek dulu diskriminannya ya. Jadi D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah B kuadrat, B nya apa? B nya negatif 5 ya. Negatif 5 dikuadratkan dikurangi 4 dikali A nya berapa? A nya 1. Kemudian C nya berapa? C nya 16. Nah berarti 25 dikurangi berapa nih? 4 kali 16, 64. Nah hasilnya berapa nih? 64 dikurangi 25. Nah hasilnya negatif ya. Kalau kita itu 64 dikurangi 25 adalah negatif 39 ya. Nah hasilnya negatif. Apa yang terjadi ketika D nya itu negatif? Definite Pak. Betul. Definitnya apa dia? Definite. Nah definite positif apa negatif? Kalau lihat A nya Pak, dia kan positif, berarti definite positif Pak. Iya betul. Terus Pak, kalau dia definite positif, berarti kita nggak usah cari akarnya dong Pak. Iya, karena pasti nggak ada. Berarti kalau nggak ada gini gimana dong Pak? Kita abaikan. Oh, berarti yang ini kita anggap nggak ada. Anggapnya 1 gitu. Anggapnya nggak ada, jangan 1. Kita anggap nggak ada. Nah, kalau kita anggap nggak ada, berarti gimana caranya? Kita lihat yang B, yang penyebutnya. Berarti yang pertama udah selesai ya, karena kita udah menganggap dia definite positif, berarti dia nggak ada. Nah kemudian yang penyebutnya kita cari pembuat nolnya. X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Oh berarti ketika X nya saya masukkan 3 ke sini, nilainya 0. Ingat, syarat penyebut tidak boleh 0 kan? Berarti syaratnya bahwa X tidak boleh 3. Karena ketika disubstitusikan 3, nilainya benar apa salah? Salah ya, karena ketika dimasukkan 3 nilainya 0, dan sesuatu per 0 itu kan nggak boleh kan, maka syarat ini berlaku. Nah kalau kita buat garis bilangan, kita punya berapa nilai X? 1 ya Pak. Iya, kita hanya punya 1, yaitu 3. Gini, jadi hanya 1 garis bilangan. Loh Pak, yang tadi nggak dianggap Pak? Enggak, karena kan kita mengabaikan yang tadi. Kemudian kita cek di sebelah kiri 3 ada berapa? Ada 2, ada 1, ada 0. Di sebelah kanan 3 ada 4, 5, 6. Terus gimana Pak? Kita cek kemana Pak? Nah kemana ya kita cek? Oke, kalau misalkan ini saya maksud diabaikan, apa sih Pak? Nah sebenarnya ini kita abaikan karena kita nggak bisa cari tuh bentuk pertidaksamaan kuadratnya. Terus karena kita tahu dia bentuknya definite positif, berarti hasil berapapun dimasukkan di sini bernilai apa? Positif Pak. Oke, berarti untuk atas tadi saya misalkan 1 ya. Oke, berarti ini saya cross check lagi, tidak kita misalkan 1, tapi kita
tutup dulu. Kalau kalian kerjakan, kalian tutup dulu itu, nanti dibukanya ketika terakhir. Ini kan awal kita tutup nih, kemudian saya buka, jadinya bentuknya ini lagi. Nah, kemudian saya dapat interval hanya 3 ke kiri atau 3 ke kanan, karena yang atas kan tidak bisa kita cari akar-akarnya, berarti kita fokus yang penyebutnya aja. Dapat nih 3 di kiri, saya ambil contoh, saya ambil 0 ya. 0 saya masukkan ke atas sebelah ini ke pembilang, hasilnya berapa? 16 per, kalau 0 saya masukkan ke bawah berapa? Negatif 3, berarti 16 per negatif 3, hasilnya pasti negatif. Negatif 16 per 3, betul nggak dia lebih dari atau sama dengan 0? Salah Pak. Oke, berarti salah ya. Berarti untuk daerah sebelah kiri 3 saya coret. Nah, berarti sebelah kanan 3 di checklist Pak? Belum tentu, kita cek dulu. Saya contoh ngambilnya 4 ya. 4 saya ambil. 4 saya masukkan ke sini karena dia definite positif, pasti selalu bernilai negatif Pak. Positif dong. Berarti 4 pangkat 2 16 dikurangi 20 ditambah 16. 32 dikurangi 20 berapa? 12. Positif ya. Per ketika X-nya di bawah saya masukkan 4. Berarti 4 dikurangi 3, 1. Hasilnya 12. 12 lebih dari atau sama dengan 0? Betul Pak. Oh, berarti ini kita centang. Gitu. Jadi daerah HP-nya yang mana? Yang centang ya, ke sini ya. Nah, gitu. HP X sedemikian sehingga di mana X adalah lebih dari 3, di mana X elemen bilangan real. Gitu. Jadi saya ralat lagi, saya simpulkan deh bahwa ketika kita mendapatkan fungsi kuadrat dan ketika kita cek dia definite, kita tutup dulu fungsi itu. Ibaratnya kita abaikan sementara. Jadi kita tidak bisa mencari akar-akarnya ketika dia itu bernilai definite positif atau definite negatif. Berarti kita tutup, kita langsung loncat ke penyebut. Nah, ini kan saya tutup cukup sampai di sini aja karena saya tidak bisa menghitung akar-akarnya karena nggak ada. Karena ketika kita cek dia negatif diskriminannya, berarti nggak ada dong akar-akarnya. Berarti kita abaikan dulu, kita lanjut ke step yang selanjutnya, yaitu mencari pembuat 0 di penyebut. Dapat nih X sama dengan 3. Ternyata ada syarat di bawahnya lagi, penyebutnya tidak boleh 0. Berarti ketika kita dapat X sama dengan 3 dan kita masukkan ke sini, nilai penyebutnya kan 0. Ada syarat nih, oh dia nggak boleh 0, berarti X itu tidak boleh 3. X lain 3 boleh Pak? Boleh, yang penting nggak boleh 3, karena ketika 3 dia 0. Udah dapat garis bilangannya, kita uji titik. Nah, ketika kita uji titik, yang awalnya kita anggap nggak ada, itu menjadi ada. Nah, jadi ada, kita masukkan 2. Contoh saya ambil 0 tadi ya, saya masukkan ke soal. Di atas dapat 16 per negatif 3. Kan hasilnya negatif 16 per 3. Negatif 16 per 3. Betul nggak lebih dari atau sama dengan 0? Salah ya. Maka kita coret atau kita silang. Kemudian kita juga tes 4 ke soal. Ternyata benar, berarti kita centang. Jadi selalu ngetes nilai di sebelah kiri batas dan sebelah kanan batas. Cek mana yang memuat daerah HP-nya. Seperti itu. Bisa? Oke. Kalau belum paham bisa diulangi lagi. Penjelasan saya kurang lebih seperti itu. Oke, terima